Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Salawat kita salam, mari kita bersama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dan kita pada kesempatan sore hari ini kita bersama dengan Ustaz Nadir akan membahas sirah, yaitu mengenal sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahida. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummah. وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. معاشر الحاضرات رحمكن الله، أحييكن تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sesungguhnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa kita panjatkan, karena Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita yang tiada terhingga. Nikmat kesehatan di tengah kondisi pandemi yang seperti ini, nikmat kesempatan untuk bisa hadir memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabatnya yang mulia ridwanullahi alaihim ajma'in. Mengenal mereka dan mengenal semua ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahirin, semua keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang suci, di mana kita semua mencintainya karena begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada kita. Ummahat wa akhwat fillah rahimakumullah, setelah kita kemarin mencoba untuk memahami sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana kita semua mendapatkan mutiara-mutiara kebaikan dari sirah beliau, karena kewajiban bagi kita untuk mengenal sahabat-sahabat yang mulia, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka sebagaimana yang dijadwalkan, hari ini kita akan juga mencoba untuk memahami, mendalami, dan mengambil butiran-butiran hikmah yang terserak dari kehidupan Sayyidina Umar Al-Faruq Ibnul Khattab Abu Hafs radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu dijuluki Abu Hafs. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dijuluki Abu Hafs karena anak tertua beliau adalah Hafsah. Ya, Hafsah. Apakah beliau punya anak yang lain selain Hafsah? Banyak, ya, anak beliau
banyak sekali. Anak beliau yang laki-laki ada beberapa orang. Yang laki-laki ada 10. Di antaranya adalah yang tertua bernama Abdullah. Kemudian Abdurrahman Al-Akbar. Kemudian Ubaidullah. Kemudian Asim. Ini Asim ya. Kemudian Zaid. Kemudian Abdurrahman yang kedua Al-Awsat. Kemudian Abdurrahman Al-Asghar. Jadi anaknya Sayyidina Umar yang bernama Abdurrahman berapa? 3. Ya. Kemudian Zaid Al-Asghar dan Abdullah Al-Asghar. Ya, jadi Abdullahnya juga 3. Ya. Kemudian Iyad. Dan yang dari anak perempuan ada 7. Ada 7. Dan subhanallah, kalau kita lihat nama-nama mereka, maka teringatlah kita dengan nama-nama putri Rasulullah SAW dan juga istri beliau. Ini menunjukkan kecintaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang luar biasa. Ya. Yang pertama tentu namanya Hafsah. Makanya beliau dijuluki dengan Abu Hafs. Ya. Kemudian Ummul Mukminin kan Hafsah, istri Rasul SAW. Karena itu Umar bin Khattab adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah. Nah, ini nama anak siapa? Rasulullah SAW, Fatimah. Ya. Jadi kalau ada kemudian fitnah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah bahwa pernah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu memukul ibunda Fatimah radhiyallahu anha sampai patah katanya tulang punggungnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini fitnah yang sangat keji. Fitnah yang sangat keji. Tidak ada yang lebih dihormati oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kecuali ahlul bait dan keluarga Rasulullah SAW. Tidak ada. Yang paling dihormati oleh beliau adalah keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab pembagian harta ghanimah, yang pertama kali mendapatkan harta ghanimah adalah keluarga ahlul bait terlebih dahulu. Ya. Salah satu di antara istri dari Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhum ajma'in radhiyallahu anhuma, adalah hadiah dari Sayyidina Umar ibn Khattab, putri seorang raja Persia, ya, yang pada saat itu Persia dikalahkan, ditaklukkan, putrinya yang namanya kok lupa namanya, Yazdijard nama rajanya itu dihadiahkan oleh Sayyidina Umar kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi ini tanda cintanya. Makanya Sayyidina Umar memberi nama salah satu anaknya dengan nama-nama putri-putri Rasulullah SAW. Termasuk Abdullah, itu nama putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya itu Abdullah itu saling cintanya sama Rasulullah. Begitu juga Fatimah. Kemudian Aisyah, ya, namanya, ya. Kemudian Sofiyah. Nah, ini Sofiyah, salah satu istri Rasul SAW. Bibinya Rasulullah juga namanya Sofiyah. Ya, ini tanda kecintaan itu. Ya. Kemudian Jamilah. Kemudian Ruqayyah. Ruqayyah juga nama salah satu putri Rasulullah SAW. Dan Zainab. Ya. Zainab ini nama salah satu putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tertua. Ya, yang tertua. Nah, ibu-ibu sekalian dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebelum wafatnya
telah memilih seseorang yang tepat sebagai penggantinya. Seorang laki-laki yang kuat, qawiyan, syuja'an, pemberani, hakiman, bijaksana, aliman, ya, berpengetahuan yang sangat luas, ya. Thiqatan, sangat terpercaya, zahidan, zuhud. Nanti kezuhudannya, kecerdasannya dan seterusnya akan kita sampaikan bagaimana kelebihan-kelebihan, ya, dan manaqib Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wara'an, sangat wara', ya. Syadidan fil haq, sangat kuat dalam membela kebenaran. Dialah Umar ibn al-Khattab ibnu Naufal al-Adawi, ya, al-Adawi. Nah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ini adalah seorang yang mempunyai kekerabatan, ya, dengan beberapa tokoh, ya, di antaranya adalah Abu Jahal. Jadi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ini keponakannya Abu Jahal. Karena adiknya Abu Jahal yang bernama Hantamah itu adalah ibunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Hantamah bintu Hashim, ya, bin Ibnul Mughirah al-Makhzumiyah, ya, al-Makhzumiyah dari kabilah Makhzum, itu adalah saudara dari Abu Jahal. Nah, ini kan apa? Informasi yang baru, ya. Saudaranya Abu Jahal. Makanya Abu Jahal ini sebelum keislaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat dihormati oleh Sayyidina Umar, ya, oleh Umar bin Khattab pada saat itu. Sangat dihormati karena pamannya Khol. Dan Khol itu seringkali lebih dekat kepada kita daripada Am. Karena Khol bisa masuk rumah. Dia adalah saudara ibu kita. Saudara laki-laki ibu kita namanya Khol. Nah, itu sering lebih dekat daripada Am. Kalau Am, dia hanya bisa di kursi tamu, tidak boleh masuk ke dalam. Karena ada ibu kita di dalam. Kan begitu, ya. Nah, jadi ada keterbatasan. Tapi Khol biasanya lebih dekat. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah anak dari Al-Khattab. Dan Al-Khattab ini adalah satu orang yang sebetulnya sejak awal itu sudah punya kecenderungan untuk berada bersama agama tauhid. Ayahnya Umar bin Khattab ini. Beliau dekat dengan Zaid ibnu Amr ibnu Naufal. Zaid bin Amr bin Naufal yang kemarin kita ceritakan, dia adalah salah satu di antara 4 orang yang sering diajak bicara sama Abu Bakar As-Siddiq. Ingat, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada bersama dalam agama tauhid, berada dalam agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yaitu agama Hanafiyah. Dan tahukah kita siapa Zaid bin Amr bin Naufal? Dia adalah keponakan dari Al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena Al-Khattab ibnu Naufal, Zaid bin Amr bin Naufal. Jadi sama Umar bin Khattab satu sepupu. Ya, sepupu sama Umar ibn Khattab. Tetapi usianya memang sudah tua. Karena tentu kebiasaan orang Arab kawinnya banyak, dan kemudian nampaknya ini dari ibu yang awal-awal, sehingga Al-Khattab ibu yang muda, jadi kemudian usianya hampir sama, begitu. Usianya hampir sama. Nah, beliau Al-Khattab sering berdialog dengan Zaid bin Amr bin Naufal, sehingga Zaid bin Amr bin Naufal ini lebih bisa mempengaruhi daripada pemikiran dan tabiat Al-Khattab, sehingga tabiatnya menjadi lurus.
ya, dan lebih cenderung kepada agama tauhid. Dia tidak mengikuti penyembahan berhala. Lain dengan Umar, anaknya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, lebih sering kumpul di Andiyatul Quraisy, di tempat kumpulnya pembesar-pembesar Quraisy, sehingga akhirnya beliau ini lebih terpengaruh dengan pemikiran dari orang-orang kafir Quraisy di dalam penyembahan berhala, sering minum khamr dan seterusnya pada saat tentu jauh sebelum masuk Islam. Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum masuk Islamnya itu ada dalam usia rentang 35 tahun. Masuk Islam pada usia 35 tahun. Ya, usia 35 tahun. Ya. Karena kita ketahui bahwa beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu tidak termasuk as-sabiqunal awwalun, 40 orang yang masuk Islam awal-awal. Beliau masuk Islamnya agak akhir. Siapa yang lebih awal masuk Islam? Adiknya Fatimah bintul Khattab radhiyallahu anha. Itu yang lebih awal masuk Islam. Dan Fatimah bintul Khattab radhiyallahu anha ini menikah dengan anaknya Zaid bin Amir bin Naufal. Ya, menikah dengan anaknya Zaid bin Amir dengan anaknya Zaid bin Amir bin Naufal, ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an masuk Islam di tahun ke-6 kenabian. Tahun ke-6 kenabian. Ini yang sumber yang lebih sahih, ya, di Sirah Ibnu Hisham, kemudian di Sirah Nabawiyahnya Syekh Akram Dhiya dan seterusnya, termasuk juga di Rahiqul Makhtum banyak disebutkan bahwa masuk Islamnya adalah di tahun ke-6 kenabian. Bahwa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an pada saat Rasulullah SAW diutus jadi nabi, dia berusia 29 tahun. Berarti 6 tahun kemudian baru masuk Islam. Ya, 6 tahun kemudian baru masuk Islam. Nah, saya sampaikan tadi bahwa Fatimah bintul Khattab radhiyallahu anha adalah adik dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang masuk Islam lebih dahulu bersama suaminya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal. Ya, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal. Jadi nikah dengan keponakan sepupu, ya, keponakan sepupu. Ya, paham ya? Kenapa kok Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal lebih dahulu masuk Islam? Karena memang secara garis keturunan, ya, Sa'id bin Amr bin Zaid bin Naufal itu adalah Zaid bin Amr bin Naufal adalah orang yang sudah sejak awal berada dalam agama tauhid sebelum Rasulullah SAW mendapatkan kenabiannya. Makanya anaknya dia itu tentu sudah mendapatkan pendidikan tauhid itu dari abahnya. Makanya begitu Rasulullah SAW diangkat jadi nabi, langsung disambut, gitu. Langsung disambut sama Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal, ya. Dan dinikahkan dia oleh Al-Khattab, ayahnya Umar bin Khattab, dengan Fatimah ini anaknya. Maka kita kenal kemudian peristiwa keislaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, di mana satu hari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an keluar dengan membawa pedangnya. Ya, dengan membawa pedangnya.
Kita tahu bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu an adalah seorang pemuda yang kuat, ya, tinggi, ya, kemudian berwajah kemerahan, ya. Sampai ada yang meriwayatkan kalau beliau duduk di atas keledai itu dengkulnya kengsre. Apa namanya? Dengkulnya itu menyentuh tanah. Itu karena tingginya. Keledai, ya. Keledai kan agak pendek, ya. Itu dengkulnya itu menyentuh tanah begitu. Karena memang tinggi sekali Sayyidina Umar. Makanya dimanapun beliau berada itu selalu terlihat, ya, tinggi, gagah, kemudian apa namanya tubuhnya itu sangat kuat karena beliau tidak pernah kalah dalam bergulat di arena gulat pasar Ukad. Jadi dulu itu pasar yang terkenal menjadi apa namanya tujuan daripada semua orang yang berdagang dari seluruh negeri, dari Mesir, dari Syam, dari Yaman, dari Irak, dari mana-mana itu, kalau mereka dagang itu biasanya kalau sudah masuk ke Hijaz itu mereka dagangnya di pasar Ukad di Mekah. Dan di pasar Ukad itu semua kelompok, ya, semua orang ada dari negeri, multi internasional begitu. Dan semua orang datang dengan jago-jagonya masing-masing. Dan mereka bergulat di situ. Dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Umar ibn al-Khattab ibnu Naufal al-Adawi ini. Sangat kuat memang. Sangat hebat. Ya. Dan dia sangat ditakuti. Karena dia adalah seseorang yang punya prinsip. Ya, Sayyidina Umar ini adalah orang yang punya prinsip. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sesungguhnya bukan seperti kebanyakan orang-orang kufar Quraisy yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kepribadiannya, tidak. Yang dia tidak inginkan itu adalah bahwa berita yang sampai kepadanya Muhammad ini datang dengan agama baru yang memisahkan antara orang tua dengan anak, antara majikan dengan budaknya, begitu ya. Kemudian mengolok-olok peribadatan, menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal itu. Nah, itu yang membuat dia marah. Karena dia melihat orang-orang Quraisy ini tidak mengambil tindakan terhadap Muhammad. Wis aku kira-kira begitu. Biar saya saja yang menyelesaikan orang ini. Maka berangkatlah dia dengan membawa pedang yang terhunus karena dia mendengar bahwa di sekitar Bukit Sofa itu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di situ. Berangkat dia. Nah, dia di tengah jalan dia ketemu dengan satu orang yang bernama Nu'aim ibnu Abdullah. Nu'aim dengan perasaan takut melihat gaya dari Umar bin Khattab yang keluar bawa pedang, ini mesti urusan gawat ini. Dia tanya, ada apa ya Umar? Kata Umar ibn Khattab, ya, uridu Muhammadan, saya mau ketemu Muhammad. Hadha sabi', katanya, ini tukang sihir ini, tukang tenung ini, katanya dia, alladzi farraqa amra Quraisy, yang telah mencerai-beraikan urusan orang-orang Quraisy. Jadi niatnya sebetulnya niat baik dalam pandangan orang Quraisy. Niat baik dalam pandangan orang Quraisy. Bukan karena kebencian, enggak. Begitu ya. Karena itulah Umar ibn al-Khattab ini selalu menjadi duta, selalu menjadi utusan dari orang-orang Quraisy di saat berhadap-hadapan dengan kelompok yang lain, kabilah yang lain. Maka juru bicaranya adalah Umar ibn al-Khattab. Karena dia yang paling cerdas pada saat itu, mengerti membaca, menulis, dan punya kecerdasan yang luar biasa. Ya. Wasafaha ahlamaha. Ini orang telah menghancurkan harapannya orang-orang Quraisy, katanya. Ya,
yang telah abadinaha, yang telah melecehkan agamanya orang Quraisy. Wasabba alihataha, dan mencela tuhan-tuhannya orang Quraisy. Nah, begitu. Itulah alasannya. Fa'aqtuluh, maka saya berniat untuk membunuhnya. Maka berfikirlah si Nu'aim bin Abdillah ini kalau benar bisa kacau ini. Baru kemudian dia sampaikan, wahai Umar, katanya, kenapa kamu repot-repot ngurusi orang lain? Laqad gharratka nafsaka ya Umar. Ya? Kamu ini keliru. Jadi orang orang Arab itu kalau ghairah atau ghirah, kecemburuannya muncul, dia akan melakukan sesuatu. Jadi Umar itu kemudian melakukan apa yang ingin dilakukan untuk membunuh Rasulullah Muhammad SAW adalah karena kecemburuannya, kecemburuan Quraisynya itu. Ini kamu berhadapan dengan urusannya orang Quraisy, gitu kira-kira. Katanya si Nu'aim, ini kecemburuan kamu ini keliru. Loh, kenapa katanya? Sebetulnya keluargamu sendiri juga sudah masuk Islam. Siapa dia? Nah itu si iparmu, ya. Siapa namanya? Sa'id ibnu Zaid, iparmu dan adikmu Fatimah. Mereka berdua sudah masuk Islam, katanya. Maka kagetlah Umar bin Khattab. Ya. Maka kagetlah dia, dan kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu an berbelok, tidak lagi menuju ke arah Bukit Sofa mencari rumah Arqam ibnu Abil Arqam, tetapi kemudian dia berbelok ke arah rumah adiknya, ya, rumah adiknya Fatimah. Nah, sampai di rumah adiknya, dia gedor pintu. Siapa, kata yang di dalam? Ya, Umar. Yang di dalam sudah ketakutan. Ada 3 orang yang ada di dalam situ. Fatimah bintul Khattab adiknya, Sa'id ibnu Zaid suaminya, yang juga keponakannya Umar kan? Yang juga keponakannya Umar, dan satu lagi namanya Khabbab ibnu Arath at-Tamimi, yang juga masuk Islam awal-awal dan diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada 2 orang ini. Diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran, ya. Khabbab ibnu Arath at-Tamimi. Nah, setelah itu Khabbab sembunyi, takut dia. Siapa yang tidak takut sama Umar? Datang bawa pedang lagi. Terus urusannya kepala leher begitu, ya. Lalu pintu dibuka oleh adiknya itu. Tanpa banyak cakap, Umar ibn Khattab langsung ngomong, apa benar berita yang saya dengar? Kamu sudah masuk agama Muhammad, katanya. Iya, benar, kata siapa namanya? Sa'id ibnu Zaid. Tanpa banyak omong, Umar ibn Khattab meloncat ke arah Sa'id ibn Zaid dan dibanting sama dia. Dibanting dan diduduki itu dadanya dan dipukul. Si istri adiknya Umar ibn Khattab mencoba untuk melindungi, begitu ya. Mendekat dan kemudian mencoba untuk mendorong kakaknya ini, lalu ditampar oleh Umar. Ya, karena perempuan jadi langsung berdarah, begitu. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab bukanlah laki-laki yang kemudian begitu saja menganiaya sekian banyak orang karena perasaan tidak sukanya dengan agama baru ini. Tetapi begitu melihat darah yang menetes dari tubuh adiknya yang selama ini dia cintai, sebetulnya dia merasa terenyuh. Dia merasa terenyuh. Nah, kebetulan pada saat dia menggedor itu, dia mendengar adiknya sedang membaca Al-Quran. Makanya kemudian dia tanya, apa yang kalian baca itu? Apa yang kalian baca itu, katanya. Ya? Tidak ada, kata adik. Kami tidak membaca apa-apa. Tidak. Ada sesuatu yang kalian baca. Mana, berikan kepadaku. Tidak, kata Fatimah. Karena sesungguhnya engkau najis. Engkau adalah
laki-laki yang tidak beriman kepada Allah, engkau najis. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa mengambil dan membaca itu? Kamu harus bersuci, katanya. Suruh mandi. Umar turut. Dia mandi. Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh dipegang itu kecuali orang-orang yang tahir, dalam keadaan bersih, kata Fatimah. Mandi Umar, dituruti. Setelah itu dia datang dengan kondisi yang masih basah itu, dia ambil mushaf itu. Lalu dibacalah surah Toha. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Sampai kepada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Toha itu, ya. Sebentar. Ya. Sampai kepada salah satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian mengena di hati Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah dalam Al-Quran surah Toha. Fa'aqimis salata li dzikri, maka hendaklah engkau menjalankan salat untuk mengingatku. Maka ayat demi ayat yang dia baca di surah Toha itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun padanya. Pada detik itu juga kecerdasannya berjalan. Umar adalah seorang ahli syair. Dia tahu bahwa susunan ayat di surah Toha itu bukanlah syair, karena dia tahu benar syair itu seperti apa. Dia tahu bahwa apa yang disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Toha itu bukanlah buatan manusia. Itu adalah kalamullah. Maka kecerdasannya, ya, itu kemudian muncul. Dia sampai kepada satu kesimpulan bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Itulah yang namanya hidayatul irsyad. Hidayah yang didasari kepada pemahaman. Pada saat hidayatul irsyad itu muncul, maka turunlah kemudian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya hidayatut taufiq. Allah lembutkan hatinya untuk mampu sampai kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu memakrifahinya. Lalu sampailah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an kepada kebenaran Islam di detik itu juga, karena kecerdasannya, ya, dan karena kejujurannya. Kalau dia seorang seperti Walid ibn al-Mughirah yang sudah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia berangkat dari Andiyatu Quraisy, berangkat dari kelompok orang-orang Quraisy, kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibacai ayat sama Rasulullah, terbengong-bengong dia. Dia juga sampai pada kesimpulan ini bukan manusia ini yang ngomong seperti ini. Gak ada susunan kata yang begitu hebat seperti ini. Ini buatan sesuatu yang maha dahsyat. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia pada kesimpulan itu. Tetapi kemudian dia menutup hatinya dari kebenaran hidayah di saat dia sampai kembali kepada masyarakat Quraisy. Itu Walid ibn Mughirah begitu. Dia katakan, wahai masyarakat Quraisy. Orang-orang Quraisy sudah bilang, ini wajahnya si Walid ibn Mughirah sudah berubah ini. Dia datang tidak seperti pada saat berangkat, ya, mau dialog sama Muhammad katanya. Enggak taunya datang balik sudah berubah. Ini jelas kena sihirnya Muhammad ini. Ya kan? Nah,
Pada saat itu Walid ibn al-Mughirah mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, kalau kalian ikuti orang ini yang dia bawa ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kalian ikuti dia, yaitu Muhammad SAW, maka dia akan mengangkat kalian Quraisy dan mengangkat seluruh Arab. Mengangkat derajat kita semua. Tetapi hal itu tidak disetujui oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Nggak setuju mereka. Mereka lebih kepada harga dirinya, ya. Apalagi grupnya Abu Jahal CS ini. Kalau ada grup dari Bani Hashim Nabi, kami juga harus ada punya Nabi. Begitu kalau mereka. Kalau ada di antara kalian orang pinter, dari kami juga harus ada orang pinter. Kalau ada di antara kalian ahli syair, dari kami juga harus ada ahli syair. Itulah yang kemudian menutup kebenaran itu, menutup hatinya sehingga tidak sampai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Kemudian menjadi keras hati mereka dari kebenaran hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walid menolak itu. Umar tidak. Umar membuka hatinya agar hidayah Allah Subhanahu wa taala itu masuk, ya, ke dalam sanubarinya. Dan dia rasakan kebenaran itu. Nah, oleh karena itu sampailah dia kepada kebenaran Islam. Ya. Lalu apa yang dia katakan? Tunjukkan aku di mana Muhammad. Tunjukkan aku di mana Muhammad. Kaget ini. Siapa? Adiknya Fatimah. Ya. Masih takut tapi. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dullani ala Muhammad. Ya, fakhafu, mereka takut. Qala la uridu illal khair. Aku tidak menginginkan kecuali kebaikan. Nah, sudah. Pada saat itulah Khabbab ibnu Arad keluar dari tempat sembunyinya. Beliau mengatakan, ya Muhammad, beliau mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendoakanmu tadi malam. Telah mendoakanmu tadi malam. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, ya, tegakkanlah agama Islam ini bi ahadil umarain, dengan salah satu di antara dua Umar, yaitu Amr ibnu Hisham Abu Jahal atau Umar ibnu Khattab. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW lebih setuju kepada Umar ibnu Khattab. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu Umar ibn Khattab masuk Islam. Diantar oleh Khabbab ibnu Arad ke rumah Arqam ibnu Abil Arqam di Sofa, digedor. Umar masih jahiliyah, ya kan? Walaupun hatinya sudah penuh dengan hidayah, tetapi dia tentu masih jahiliyah. Dia tidak tahu bagaimana akhlak Islam. Digedor. Siapa? Kata yang di dalam. Umar katanya. Ketakutan ini semua, ribut. Ya apa ini? Kata Hamzah radhiyallahu an, ya Rasulullah biarkan, suruh dia masuk. Kalau dia macam-macam biar pedangku ini yang bicara, gitu kalau bahasa kita. Artinya Hamzah pun bukan orang yang takut menghadapi Sayyidina Umar bin Khattab. Dia adalah seorang yang sangat pemberani. Kata Rasulullah, buka pintunya. Dibukakan pintunya. Suruh dia mendekat. Dia mendekat, lalu Rasulullah SAW berdiri dan memegang Sayyidina Umar. Ya, memegang lalu mendudukkannya. Ya, berarti Rasulullah SAW lebih kuat dari Sayyidina Umar. Jadi dipegang, didudukkan. Ya, lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahi ya Umar, inni la arju. Ya. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, aslim ya Umar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, masuk Islamlah engkau wahai Umar, begitu. Karena Khabbab sudah menyatakan, ya, Allahumma ayyidil Islama bi Abil Hakam ibnu Hisham au bi Umar ibnu Al-Khattab, menyampaikan sabda Rasul, ya Allah, kuatkanlah
agama Islam ini dengan salah satu di antara dua orang, ya. Abil Hakam ibnu Hisham, yaitu Abu Jahal, atau bi Umar ibn Khattab, dengan Umar ibnul Khattab. Nah, jadi akhirnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu an menyatakan syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Asyhadu annaka Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu annaka Rasulullah. Begitu. Ya. Jadi Islamnya Umar ibn Khattab ini langsung disambut dengan takbir. Sehingga takbirnya orang-orang di rumah Arqam ibnu Abil Arqam ini terdengar sampai ke pelosok-pelosok kota Makkah yang memang kecil pada saat itu, kan tidak besar. Ya. Dan Bukit Sofa itu adalah bukit di mana di saat seseorang melakukan ibadah sa'i, ya, di situ rumahnya Arqam ibnu Abil Arqam. Ya. Nah, begitu orang-orang bertakbir, maka taulah orang-orang Quraisy sedang ada kejadian besar. Ya, sedang ada kejadian besar. Maka kemudian mereka, Umar ibn Khattab radhiyallahu an, begitu beliau masuk Islam, beliau menemui seseorang yang bernama Jamil bin Amr al-Juhami. Jamil bin Amr al-Juhami. Siapa Jamil bin Amr al-Juhami? Beliau adalah orang yang sering menceritakan berita-berita, memindah berita-berita dari orang Quraisy. Ya. Orang Quraisy ini punya satu orang yang menjadi semacam mata-matanya begitu. Dicerita-cerita ke sana sini. Ya. Al-Juhami ini. Sengaja Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan kepada dia keislamannya. Kenapa? Supaya orang Quraisy semuanya tahu. Kalau orang Islam, ya, sebelum masa masuk Islamnya Sayyidina Umar ibn Khattab, mereka menyembunyikan keislamannya, ya kan? Menyembunyikan, takut disiksa oleh orang-orang kufar Quraisy. Tapi Umar tidak. Dia datang ke dekat Ka'bah, kemudian dia sampaikan, ya ma'syara Quraisy, katanya, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah yang patut disembah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulnya. Aku telah mengikuti ajaran Muhammad, katanya. Kata orang-orang Quraisy, kamu ini sedang kerasukan setan apa ya? Enggak, saya sadar, katanya. Jadi dia langsung mengiklankan Islamnya. Beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat penderitaan yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasul, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, ya, dan yang lain, yang disiksa oleh tuannya, yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Semuanya pernah mendapatkan siksaan itu. Sayyidina Umar kepingin merasakan itu. Kalau kita kan nggak mau, ya. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang dirasakan, penderitaan yang dirasakan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Enak konto, aku bawa bisa. Makanya dia sengaja datang ke satu persatu rumahnya orang kafir Quraisy, digedor. Saya Umar bin Khattab, saya sudah masuk Islam. Sampai mereka mangkal. Akhirnya berkumpullah mereka di dekat Ka'bah dan kemudian mulai memukuli Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini yang dicari teman-teman. Ya, kan aneh, ya? Dipukuli Sayyidina Umar. Nah, pinternya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu mengarah kepada salah satu pembesar mereka. Jadi dibiarkan badannya dipukuli, dia mukuli satu orang sambil colok matanya begitu sampai kesakitan. Lalu orang-orang ini teriak, tinggalkan Umar, kalau enggak bola mata saya ini bisa tercongkel, katanya. Lalu ditinggalkanlah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu oleh mereka. Dilepas lagi, terus begitu. Sampai kemudian mereka bosan.
Sehingga Sayyidina Umar bisa bertawaf, ya, kemudian berdoa, sholat, dan seterusnya dengan tata cara sholat yang masih seperti itu, tentu saja di awal-awal Islam, ya, dengan rukuk dan sujud saja, ya, dan beribadah dengan tenang. Lalu kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," katanya, "alasna alal haq." Bukankah kita ini berada dalam kebenaran? Iya, kata Rasulullah. Kalau begitu, untuk apa kita sembunyi? Ayo kita umumkan agama yang baik ini, supaya semua orang bisa tahu. Tidak ada rasa takut. Ya? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya beliau menyampaikan dakwah itu secara sembunyi-sembunyi selama hampir sekitar 3-4-5 tahun, tetapi dengan masuknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke dalam agama Islam, maka mulailah dakwah itu disampaikan secara jahron, terang-terangan. Jadi masuknya seorang Umar bin Khattab ini mempengaruhi seluruh gerak dakwah Rasul SAW. Mulai dari hari itu Sayyidina Umar bin Khattab keluar dari rumah Arqam ibnu Abil Arqam, berjalan menuju ke Ka'bah dengan 2 baris. Barisan pertama dipimpin oleh Hamzah ibnu Abdul Muttalib paman Rasul SAW, dan barisan kedua dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jalan mereka, dan Rasulullah SAW di tengah jalan menuju Ka'bah sambil bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir. Sampai di Ka'bah kemudian mereka melakukan tawaf. Melihat itu, orang-orang kafir Quraisy terdiam, tidak mampu melakukan apa-apa. Ya. Hal itu disampaikan diantaranya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ma kunna naqdiru ala an nusalliya 'indal Ka'bah hatta aslama Umar bin Al-Khattab." Kami enggak pernah nyangka bahwa kami bisa sholat di Ka'bah sampai masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab. Kasihan sekali, ya. Jadi mereka ini menyangka enggak akan mungkin bisa sholat di Ka'bah sampai Umar ini masuk Islam. Umar merubah kondisi ini, ya, luar biasa. Falamma aslama qatala Quraisyan. Pada saat masuk Islam, dia memerangi orang Quraisy. Dia menantang orang-orang Quraisy. Hatta shalla indal Ka'bah. Sampai dia berani sholat di depan Ka'bah. Wa shallaina ma'ahu. Dan kami pun akhirnya berani sholat bersamanya. Ya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, "Inna Islama Umar kana fathan." Sesungguhnya Islamnya Umar ibn Al-Khattab adalah fatah. Ya, adalah membuka semua kesempatan-kesempatan dakwah, membuka semua sekat-sekat dakwah. Terbuka semuanya. Ya. Wa inna hijratahu kanat nasran. Dan hijrahnya Umar ibn Al-Khattab itu kemenangan bagi agama ini. Wa inna imaratahu kanat rahmatan. Dan sesungguhnya kepemimpinan Umar ibn Al-Khattab adalah rahmat dan kasih sayang. Walaqad kunna ma nusalliya indal Ka'bah. Sungguh kami enggak pernah salat di depan Ka'bah hatta aslama Umar. Sampai Umar masuk Islam baru kita berani salat di Ka'bah. Falamma aslama qatala Quraisyan. Pada saat dia masuk Islam, dia memerangi dan menantang orang-orang Quraisy hatta shalla indal Ka'bah wa shallaina ma'ahu. Sampai dia bisa sholat di depan Ka'bah dan kami semua sholat bersamanya. Nah, pada saat itulah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an mendapatkan gelar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Faruq. Al-Faruq yang mampu memisahkan dengan jelas antara hak dan batil. Al-Faruq. Jadi Umar ini enggak tedeng aling-aling, enggak pernah basa-basi
Sayyidina Umar nggak ada basa-basinya. Ya. Nah, begitu juga pada saat beliau berhijrah. Pada saat beliau berhijrah, ya. Yarwi Ali ibn Abi Thalib, diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ia berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, meridhoi istrinya Fatimah, meridhoi anak-anaknya Hasan, Husain dan semua anak-anaknya yang lain. Ma alimtu anna ahadan minal muhajirin hajara illa mukhtafiyan. Saya, katanya Ali bin Abi Thalib, tidak pernah melihat orang berhijrah kecuali pasti sembunyi-sembunyi. Semua berhijrah pasti sembunyi-sembunyi. Illa Umar ibn al-Khattab, kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa innahu lamma hamma bil hijrah taqallada sayfahu. Karena dia pada saat dia berangkat berhijrah, taqallada sayfahu, dia menenteng pedangnya. Ya, wa tanakkaba qausahu wantadha atau fantadha fi yadihi ashum. Dia mengambil busurnya, mengambil anak-anak panahnya. Ya, fahtadara wa madha qabla qibla al-Ka'bah. Ya, dia kemudian berangkat menuju Ka'bah. Ya, wa mala'a min Quraisy. Ya, dan dia melihat orang-orang Quraisy itu penuh di sekeliling Ka'bah. Fatafal bait sab'an. Dia bertawaf, ya, di sekeliling Ka'bah 7 kali putaran. Ya. Summa atal maqam, kemudian datang dia ke maqam Ibrahim, fasalla, lalu beliau salat di sebelah maqam Ibrahim. Summa waqafa 'alal hilaq, lalu dia datangi satu persatu orang kafir Quraisy itu. Satu persatu dia datangi. Apa yang dia katakan? Faqala lahum, dia katakan kepada mereka satu persatu. Syahatil wujuh, la yur'imullahu illa hadhil ma'atish. Man arada ayyazqula ummah. Hei, orang-orang kafir Quraisy, barang siapa yang ingin membuat ibunya menderita karena kematiannya, ya, au yu'attam waladah, atau membuat anaknya jadi yatim, au yurammil zaujatah, atau membuat istrinya jadi janda, falyalqani wara'a hadzal wadi, temui saya di lembah itu, lembah menuju ke arah saya berangkat hijrah. Fama ittaba'ahu, tidak ada satupun yang datang menemui dia. Takut semua, takut. Jadi mau berangkat berhijrah, dia apa? Dia tunjukkan pedang yang terhunus, dia siapkan semua busur dan anak-anak panahnya, dia datangi satu persatu orang-orang Quraisy yang ada di Ka'bah pada saat itu. Saya mau berangkat hijrah. Kalau kamu pengen ibumu menderita karena kematianmu, kamu pengen anakmu jadi yatim dan istrimu jadi janda, temui saya. Pasti saya akan membunuh kamu, gitu katanya. Nah, ini gagah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an adalah laki-laki yang sangat berani. Ya. Tidak ada satupun yang datang kecuali satu kaum dari kelompok orang-orang yang mustada'afin, yang mereka itu lemah, dan mereka kemudian datang kepada Sayyidina Umar untuk belajar Islam. Ya, tunjukkan kami tentang Islam. Diajari Sayyidina Umar, ditunjuki jalan hidayah, kemudian mereka semua masuk Islam dan membiarkan dia berangkat berhijrah. Ya. Lain pada saat berangkatnya Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya, dikejar-kejar seperti itu, harus kemudian sembunyi di gua Thur sampai 3 hari. Umar enggak. Ya. Oleh karena itu banyak sekali kemudian kita dapati, ya, hal-hal yang menunjukkan keistimewaan Sayyidina Umar. Ya, manaqib Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliaulah Amirul Mukminin, pimpinannya orang-orang mukmin,
yang hidupnya adalah berkhidmah untuk kepentingan orang-orang mukmin. Pernah satu ketika ada seorang utusan dari Romawi datang ke Madinah untuk menemui Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pada saat itu menjadi khalifah. Dan di saat kekhilafahan Sayyidina Umar, hampir sekitar sepertiga dunia itu di tangannya. Persia, Mesir, India dan seterusnya. Itu berada dalam kekuasaan Islam. Waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah raja di raja. Kalau dia mau, dia mampu untuk membuat istana dari emas. Kalau dia mau. Tetapi Sayyidina Umar bin Khattab sedikit pun tidak tergoda dengan harta. Seorang utusan dari Mesir yang datang dengan gagah, dengan kudanya, dengan segala macam perhelatannya itu, mau menemui Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disangkanya dia akan datang masuk ke sebuah istana. Ternyata sampai di Madinah, dia ditunjukkan kepada satu orang yang sedang tidur siang di bawah pohon kurma. Tidur menggeletak di bawah tanpa beralaskan apapun, beralaskan pasir. Khalifah, kalau dia mau segala macam dia bisa dapat. Maka apa yang jadi pendapat daripada utusan dari Romawi itu? Adilta fa aminta fa nimta ya Umar. Adilta, engkau telah berbuat adil. Fa aminta, maka engkau merasa aman. Engkau tidur dimanapun, gak ada orang ganggu. Tidak ada orang, tidak merasa bahwa ada orang yang akan mencelakai dia, atau membunuh dia, atau membuat susah dirinya. Maka mau geleprak tidur dimanapun, dia tidak ada yang ganggu. Aminta fanimta ya Umar, maka engkau bisa tidur dimanapun. Di saat yang sama, orang-orang Romawi itu melihat bagaimana kemegahan daripada istana Romawi, di mana kaisar-kaisar Romawi itu tidur dengan beralaskan, menghamparkan tikar-tikar sutra, ya, atau tempat tidur yang hebat-hebat, yang empuk-empuk. Tapi mereka semua tidak bisa tidur, ketakutan, dijaga dengan penjagaan yang ketat karena takut dibunuh. Ya, karena sering terjadi itu pembunuhan-pembunuhan terhadap pimpinan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak berbuat adil. Tapi Umar Ibnul Khattab, sang penakluk itu, orang yang bisa menguasai sekian banyak belahan dunia, sampai Persia dikuasai, Mesir dikuasai dan seterusnya. Dia bisa tidur geleprak di bawah pohon karena dia telah berbuat adil. Bagaimana dia tidak adil sementara di saat malam hari dia mesti keliling bersama beberapa sahabatnya untuk yatafaqqadu ahwalal muslimin. Mana keadaan orang muslim? Siapa yang malam itu merintih karena lapar? Siapa yang malam itu menangis karena sakit? Siapa yang malam itu melakukan hal-hal yang tidak baik? Itu semua diperiksa oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampailah dia di satu tempat, di sebuah gubuk yang reot milik seorang perempuan yang sudah agak tua dengan anak-anaknya, di mana pada saat itu perempuan itu memasak dengan kendi gentong atau sekendi air, yang di kendi itu tidak ada yang dimasak sesungguhnya. Anak-anaknya menangis. Dia mengatakan ruwaidan qalilan wa yandijut ta'amu fatakulun. Tenanglah wahai anakku, tenanglah. Sebentar lagi masakan akan matang dan kalian bisa makan. Dia biarkan anak-anaknya itu mendengar gelegaknya air yang dimasak itu, sambil kemudian mencium bau asapnya, sampai mereka lelah dan tidur. Umar melihat dari jauh hal itu, lalu kemudian dia mendekat dan dia bertanya, wahai ibu, apa yang engkau masak? Maka orang ini mengatakan, celaka Umar, katanya.
Celaka Umar. Umar tidak memberikan haknya kepada kami. Hak kami sebagai orang-orang miskin adalah diberikan untuk diperhatikan. Kami tidak bisa makan. Yang aku masak adalah batu. Biarkan anak-anakku mendengar gelegaknya air itu, kemudian mereka capek dan tidur. Maka menangislah Umar. Dia kemudian lari menuju Baitul Mal. Dia pikul sendiri, dia banguni ya istrinya, ya. Dia banguni, dia ajak istrinya itu untuk datang ke tempat wanita itu. Lalu kemudian Umar menyiapkan makanan dan si istri kemudian yakhbizu khubzan, ya, mengadon roti, sedangkan Umar membuat, kalau kita bilang sekarang itu harisa, ya, tepung gandum yang ada dagingnya di situ. Ya. Pada saat itu si istri sudah diberitahu untuk tidak memanggil Sayyidina Umar dengan sebutan Amirul Mukminin. Setelah selesai mereka memasak dan menghidangkannya, si istri mengatakan, ya Amirul Mukminin, makanannya sudah siap. Maka tahulah si ibu ini bahwa sesungguhnya yang memikul sendiri tepung itu adalah Umar ibn Khattab sendiri. Dan Umar kemudian memutuskan agar si wanita ini mendapatkan bagian dari Baitul Mal secara rutin. Itulah dia Sayyidina Umar. Dialah yang kemudian datang menuju ke khutbah Jumat dengan tergopoh-gopoh karena terlambat. Orang sudah siap di masjid sholat. Dia datang tergopoh-gopoh dengan terlambat. Kemudian begitu dia naik ke atas mimbar, beliau minta maaf kepada jamaah atas keterlambatannya, dan beliau mengatakan, gamisku inilah yang sesungguhnya menahan kalian, katanya. Beliau hanya punya satu buah gamis. Kemudian beliau tutupi bajunya dengan kain sarung, lalu beliau cuci gamisnya itu. Beliau tunggu sampai kering. Setelah kering beliau pakai lagi. Baru itulah yang dipakai sholat Jumat. Barangkali mencucinya seminggu sekali. Dan gamis itu adalah gamis terbaik Burdah miliknya yang mempunyai 21 tambalan. Khalifah. Bayangkan pada saat pembagian harta ghanimah, harta rampasan perang, Umar ibn Khattab mendapatkan bagian kain yang sama dengan orang lain. Dan pada saat itu dia kemudian terlihat memakai pakaian yang cukup panjang. Orang masih bertanya, dari mana kainmu yang sebelah itu wahai Umar? Apakah engkau mengambil 2 bagian sementara engkau bagi orang lain 1 bagian? Umar tersenyum, dia tidak marah. Umar ibn Khattab mengatakan, sesungguhnya ini adalah hadiah dari Abdullah bin Umar anakku. Bagiannya diberikan kepada saya, bapaknya, sebagai sebuah hadiah. Jadi seperti itu kezuhudannya, kesederhanaannya, dan semua hal yang ada pada diri Umar radhiyallahu an tidak mampu kita ceritakan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Habis waktu kita untuk menceritakan mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menceritakan ahlul baiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarga beliau, dan kemudian memeras dari mereka budi pekerti dan akhlak yang akan tentu saja terus kita jadikan qudwah. Karena mereka semua adalah orang-orang hasil didikan Madrasatun Nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apalagi yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita. Murid-muridnya saja seperti ini, bagaimana dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya kan? Qudwah hasanah. Beliaulah yang begitu ada seorang pejabat dari Azerbaijan, wilayah kekuasaannya itu ada di Azerbaijan. Di mana itu? Rusia. Salah satu gubernur Rusia itu
Ada salah satu orang yang berangkat berhaji titip sama dia untuk Sayyidina Umar. Titip hadiah buat Sayyidina Umar. Apa hadiahnya? Manisan. Maka berangkatlah orang ini berhaji kemudian menemui Sayyidina Umar, lalu dia mengatakan, ini ada hadiah manisan dari gubernurmu di Azerbaijan. Apa kata Sayyidina Umar? Apakah semua orang di sana makan ini? Dicicipi sama dia sedikit. Ternyata didapat ini enak sekali. Dia katakan, apakah semua orang makan ini? Orang ini mengatakan, enggak, ini makanan istimewa, enggak semua orang makan seperti ini. Lalu Umar pun terkesima. Dia katakan, di mana untamu? Unta saya di situ. Bawalah hadiah ini dan pulanglah engkau kembali kepada pemilik daripada hadiah ini. Katakan padanya, Umar menyuruh engkau untuk tidak kenyang dari makanan sehingga semua kaum muslimin kenyang darinya sebelummu. Begitu. Ini namanya pemimpin. Ya? Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita menceritakan banyak hal tentang beliau, maka tidak akan pernah selesai. Pernah satu ketika beliau radhiyallahu anhu dengan tergopoh-gopoh lari. Di belakang seekor unta yang lepas tambatannya. Lalu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kamu mau kemana? Kok berunta apa? Ada apa? Unta kok dikejar-kejar. Lalu ia menjawab, ini untanya sedekah dari orang kepada Baitul Mal. Nah ini lepas, saya tanggung jawab. Harus saya ambil ini untanya, apa caranya? Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau menyulitkan dan memenatkan orang-orang yang datang setelahmu. Siapapun yang jadi khalifah setelahmu akan berat untuk bisa menirumu, wahai Amirul Mukminin. Ini semua orang taat sama kamu, wahai Amirul Mukminin. Perintahkan mereka untuk cari unta itu. Sudah kan selesai. Lalu Umar kemudian mengatakan, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, demi Allah, seandainya seekor kambing hilang di tepi sungai Efrat sana. Ya, sungai Efrat kan jauh ya, di Syam. Ya. Maka niscaya Umar akan diberi sanksi, karena pada saat hari kiamat nanti Umar akan bertanggung jawab dengan jawab. Dia tidak ingin memberatkan orang lain dengan sesuatu yang menjadi beban yang dipikulnya. Itulah Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Oh, sudah lebih? Ya, sedikit lagi. Tinggal dikit. Ya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, atau ini saja, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi dinillah Umar. Orang yang paling berkasih sayang kepada umatku adalah, dari kalangan umatku adalah Abu Bakar, dan tegas dalam membela agama ini adalah Umar. Ya. Rasulullah juga menyebutkan bahwa bainama ana naim, pada saat aku tidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aituni fil jannah, aku diperlihatkan di surga, fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasr, ada seseorang wanita yang berwudu di samping sebuah istana yang indah. Faqultu liman hadzal qasr, lalu aku bertanya, untuk siapa istana ini? Faqalu li Umar, maka aku mendapatkan jawaban bahwa istana itu bagi Umar, milik Umar. Ya, Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an juga telah ditakdirkan mati dalam keadaan syahid pada saat beliau bersama Rasulullah SAW dan Abu Bakar serta Utsman naik ke atas bukit Uhud. Lalu bukit Uhud itu bergetar
Lalu Rasulullah SAW menghentakkan kakinya seraya bersabda, "Uthbut Uhud, diamlah engkau wahai Uhud, fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Karena di atasmu ada seorang nabi, seorang as-siddiq yaitu Abu Bakar as-Siddiq, wa syahidan, dan dua orang yang pasti mati dalam keadaan syahid, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dan Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Dan keduanya benar-benar mati dalam keadaan syahid, terbunuh. Ya. Umar ibn al-Khattab dibunuh oleh seorang yang bernama Fairuz Abu Lu'lu' Al-Majusi. Fairuz Abu Lu'lu' Al-Majusi. Makanya saya menasehati jangan memberi nama anak dengan nama Fairuz. Enggak bagus. Kalau iskadung ya sudah. Kalau iskadung ya sudah. Ya, kan banyak juga Fairuz lain barangkali yang bagus ya. Abu Lu'lu' Al-Majusi, dia adalah budak milik seorang Yahudi atau Majusi yang memang dendam kepada Umar, pura-pura ikut sholat subuh dan kemudian menikam Sayyidina Umar pada saat itu beliau jadi imam. Ya, tertikam di banyak tempat karena dia memakai pisau yang sangat tajam, dan terbunuh juga 7 orang sahabat yang lain yang kemudian dia bunuh diri. Kuburannya kemudian dikubur di pekuburan biasa di kota Madinah pada saat itu, lalu oleh orang-orang yang kemudian kita kenal menjadi orang-orang Rafidhah itu, jasadnya diambil dibawa ke Madain, dan sampai sekarang jasadnya itu dibuatkan semacam kecing ya kalau orang kita ya, atau kuburan ya. Dia ada menaranya dan segala macamnya, kemudian ditawafi oleh mereka sambil mengucapkan mereka berdoa agar bisa berkumpul dengan orang ini, Abu Lu'lu'ah ini, di surga katanya. Bagaimana mungkin seorang penyembah berhala, penyembah api masuk surga? Dari mana? Dia pembunuh orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, mertuanya Rasulullah, Umar bin Khattab. Nah, ini kebenciannya orang Syiah kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terakhir, Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an pernah jalan dari pasar pulang membawa seikat laham, daging. Ya, dia bawa daging 1 ikat begitu. Lalu Umar mengatakan, "Dari mana engkau wahai Jabir?" Ya, kata Jabir, "Ishtaraitu syai'an ishtahait." Saya membeli sesuatu yang saya kepengen. Kata Umar, "Subhanallah, awa kullama ishtahait ishtarait?" Subhanallah, apakah setiap yang engkau kepingin harus engkau beli? Nah, inilah kesuhudan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak semua yang dia kepingin dia beli. Justru pada saat rasa kepingin itu muncul, dia tekan dengan memakan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Karena kebetulan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an seringnya adalah makan roti keras itu, ditutulkan air baru dimakan. Pernah Hafsah datang ke rumahnya, beliau makan roti keras dan kemudian dipersilahkan Hafsah makan roti keras. Hafsah nggak mau, saya makan di rumah aja, makanan yang lunak-lunak. Nah, itu dimarahi saya sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hal-hal yang indah dari mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yang ditarbiyah langsung, dididik langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka adalah orang-orang yang punya kepribadian yang luar biasa, di mana Rasulullah SAW sangat cinta kepada mereka semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berupaya untuk bersikap zuhud sebagaimana zuhudnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.